Kalau misalnya ada kebijakan yang mereka rasa kurang seret, tentara Janisari itu punya privilege untuk mengungkapkan pendapat mereka gitu kepada sultan. Terus yang selanjutnya ada kemajuan di bidang pemerintahan. Suatu negara itu atau suatu pemerintahan itu dikatakan maju, dikatakan baik kalau mereka punya kepala negara yang baik kan. Nah, Turki Utsmani punya sultan, sebutan kepala negara di mereka gitu kan. Kalau kita presiden, kalau di sana itu disebutnya sultan. Nah, sultan-sultan ini itu punya kecerdasan, terus juga kebijaksanaan yang baik. Salah satunya adalah Sultan Sulaiman I yang menyusun sebuah buku yang disebut dengan Al-Qanuni atau undang-undang. Jadi segala sesuatu untuk permasalahan, baik itu politik, keagamaan, pendidikan, terus juga tadi yang kemiliteran, itu tuh ada semuanya diatur dalam Al-Qanuni ini. Pembuatan Al-Qanuni. Nah, atas dasarnya ini, akhirnya Sultan Sulaiman I ini biasa dikenal dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Atas dasarnya udah membuat pedoman gitu ya untuk administrasi negara mereka. Terus juga karena sultan-sultan ini itu hebat, akhirnya prestasi yang luar biasa itu terjadi ketika mereka itu berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu adalah daerah yang strategis yang pada saat itu masih dikuasai oleh Bizantium, dan itu tuh udah diperebutkan gitu sama dinasti Abbasiyah sebelumnya, tapi gagal dan berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Turki Utsmani gitu yang dipimpin sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kenapa ini tuh jadi prestasi luar biasa? Karena dengan ditaklukkannya Konstantinopel, perluasan wilayah Turki itu kan semakin melebar ya. Dan ini tuh daerah ini tuh diislamkan oleh Turki Utsmani dan diganti namanya jadi Istanbul yang sampai saat ini menjadi ibu kota Turki. Bahkan Napoleon Bonaparte itu pernah mengatakan kalau seandainya dunia ini adalah kerajaan, maka Istanbul yang akan menguasai seluruh kerajaan yang ada di dunia. Saking Istanbul ini tuh adalah tempat yang strategis banget dan direbutin sama daerah-daerah sekitarnya gitu. Nah, selanjutnya ada kemajuan di bidang ekonomi. Tadi kan udah banyak ini ya, mereka tuh udah melakukan perluasan wilayah. Kalau misalnya ada perluasan wilayah, berarti bakal ada pemasukan kan ke negara mereka itu. Nah, itu disebutnya dengan jizyah. Jizyah adalah harta rampasan perang. Jadi setiap mereka ekspansi wilayah dan berhasil memenangkan wilayah tersebut, ada pemasukan berupa atas rampasan perang gitu. Namanya jizyah. Mereka juga punya komoditas utama. Atau komoditas kan? Ada jagung, ada kacang-kacangan, dan timah. Ini tuh jadi pemasukan utama dari Turki Utsmani pada saat itu. Selanjutnya ada kemajuan di bidang agama. Masyarakat Turki Utsmani itu punya melakukan penghormatan yang lebih terhadap para ulama, dan para ulama di sana disebut dengan mufti. Nah, para mufti ini tuh saking dimuliakannya, bahkan dalam urusan politik juga mereka itu suka dimintain pendapat, kayak misalnya tuh gimana sih baiknya dalam permasalahan misalnya. Nah, para mufti itu bakal mengeluarkan fatwa. Kalau mufti udah mengeluarkan fatwa, bakal terjadi lah gitu, bakal dilaksanain, bakal terrealisasi. Itu salah satu bentuk penghormatan mereka terhadap para ulama. Terus juga perluasan Islam. Balik lagi ke yang penaklukan Konstantinopel barusan, kan bayangin gitu ya, Konstantinopel yang
seluas ini dan sedirebutkan ini sama orang-orang berhasil diislamkan oleh Turki, berarti kan agama Islam itu semakin menyebar kan. Nah itu termasuk dalam kemajuan di bidang keagamaan yang terjadi di masa Turki Utsmani gitu. Selanjutnya ada kemajuan di bidang budayaan atau seni. Sebenarnya untuk bidang pendidikan, masyarakat Turki Utsmani itu pada saat itu belum terlalu menonjol karena mereka itu lebih fokus ke perluasan wilayah sama bidang militer, sehingga mereka itu bisa dibilang tertutup sama perkembangan pendidikan yang ada gitu. Jadi malah terus menggunakan kurikulum yang lama, sehingga mereka itu kebingungan karena terlalu fokus perluasan wilayah, jadi bingung apa sih kurikulum yang pas buat anak-anak mereka gitu kan. Jadi pendidikan itu nggak terlalu fokus ya. Tapi kalau di bidang kebudayaan atau kesenian, mereka itu mencurahkan ide-ide mereka terhadap bangunan. Jadi kayak masjid-masjid punya corak-corak yang bagus, dan yang paling terkenal itu adalah Hagia Sophia. Ada yang tahu? Sampai sekarang kan Hagia Sophia itu jadi destinasi wisata yang paling diminati gitu ya, yang selalu padat oleh masyarakat dari seluruh penjuru dunia tuh pada pengen kesini gitu. Hagia Sophia itu sebenarnya bukan, awalnya itu adalah gereja, tapi pada masa pemerintahnya Sultan Mehmed II di tahun 1453 kan mereka berhasil nih menaklukkan Konstantinopel. Nah, Hagia Sophia ini yang awalnya gereja diubah menjadi masjid sebagai bentuk kemenangan mereka dalam penaklukan ini gitu. Dan sampai sekarang, meskipun ya gitu, Hagia Sophia itu pernah berubah lagi jadi museum sama Kemal Atatürk, tapi pada tahun 2021 diubah lagi menjadi masjid oleh Presiden Erdogan. Ya. Terus juga di Hagia Sophia itu kan awalnya karena gereja pasti banyak aksara-aksara Kristiani kan. Nah, ketika diganti jadi masjid, diganti ditutupin sama kaligrafi Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kemajuan-kemajuan yang ada di Turki Utsmani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berapa orang?